Puji Tuhan, senang karena bisa kembali bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Dan kita sudah masuki bulan yang ke-10, bulan Oktober, minggu yang pertama. Dan tema bulan ini, sepanjang bulan ini adalah mengenai komitmen. Kita akan sama-sama belajar mengenai komitmen saudara. Sepanjang bulan ini dan minggu pertama ini, kita akan sama-sama belajar mengenai satu tema, itu mengenai jaga diri. Jaga diri baik-baik. Nah tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kepada saudara bahwa Gereja Sedang Jemaat Allah Bethlehem pada minggu ini dia ditinggal pergi ke rumah Bapa di sorga oleh seorang ibu yang sudah begitu banyak berkontribusi dalam pelayanan, mulai dari sekolah minggu, remaja, sampai pelayanan di lansia, sampai pelayanan di gereja ini sebagai staf dan sebagai personalia bagian yang terakhir. Itu Ibu Melanie Setiawan yang kita kenal sebagai Bulan. Ya, Bulan meninggal dunia pada hari Kamis yang lalu dan saat ini ada di Sinar Kasih. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian ada yang belum tahu dan kenal dengan Bulan, saudara bisa datang ke Sinar Kasih dan memberikan penghiburan kepada keluarga tentu saja. Dan besok akan dimakamkan di San Diego, Kerawang. Jam 9:30 ibadah pelepasan dan jam 10 ibadah berangkat ke San Diego. Kira-kira mungkin jam 12:30 akan dimakamkan di sana. Dan malam ini akan ada ibadah penghiburan, malam kembang, itu jam 5 sore di Sinar Kasih, Ruang Anggrek. Dan kalau saudara bisa hadir, mari kita akan hadir sana dan berikan penghiburan buat keluarga yang tinggalkan. Bulan adalah seorang pahlawan, salah seorang pahlawan iman yang ada dalam gereja kita, yang sudah mementor, yang sudah menjadi orang tua buat banyak orang. Dan banyak orang hidupnya sudah dijamah dan disentuh oleh kasihnya, oleh perhatiannya, oleh pelayanannya. Dan banyak orang yang sudah diberkati melalui kehidupannya. Ya, puji nama Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar mengenai jaga diri. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya mau saudara kita buka Alkitab saudara dan kita akan siapkan warta jemaat, siapkan bolpen saudara, siapkan ada beberapa ayat nanti yang akan saudara tuliskan dan ada beberapa pemikiran-pemikiran yang saya ingin seberangkan kepada saudara pada pagi hari ini berkenaan dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah bukan cuma sekedar pemikiran ini seberangkan, tapi kebenaran itu yang akan kita terima dan kebenaran itu yang akan membebaskan kita, yang menolong kita untuk bisa hidup berjalan benar di dalam Tuhan dari hari ke hari menuju great life yang Tuhan sudah siapkan buat kita, kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jaga diri. Jawab Yesus, padanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Loving God. Kasihlah Tuhan Allahmu. Namun itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi ada hukum yang kedua dan yang sama dengan itu, yang itu setara dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Jadi mengasihi Tuhan itu sebenarnya dalam equal, dalam kesamaannya kita juga harus mengasihi sesama. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan tapi membenci sesama. Kita nggak bisa mengasihi sesama tapi kita nggak mau tahu sama Tuhan. Jadi intinya adalah kasihi Tuhan Allah itu yang pertama dan yang utama. Tapi ada juga yang kedua tapi juga utama saudara. Ya, yang pertama harus selalu Tuhan dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Namun, yang saya ingin garis bawahi pada pagi hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dimulai dari dirimu sendiri. Jadi segala sesuatu bermula dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Dan makanya oleh sebab itu tema pada hari ini adalah jaga diri. Kita mesti bisa menjaga diri kita sedemikian rupa supaya kita bisa mengasihi orang lain. Supaya kita bisa berhubungan satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan kita bisa langgeng. Bagaimana hubungan suami istri bisa langgeng. Bagaimana hubungan dalam pekerjaan bisa lebih baik. Bahkan bisa lebih meningkat dan fruitful. Menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Yang menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih maksimal atau optimal lagi. Itu harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai bukannya cuma sekedar mengasihi sesama. Tapi bisa mengasihi diri sendiri. Nah ada begitu banyak orang yang gak bisa membedakan antara dirinya, antara mengasihi dirinya dengan membela dirinya. Jadi perhatikan yang pertama ini, bela diri dengan jaga diri itu berbeda. Kita gak perlu bela diri kalau kita benar. Kita gak perlu bela diri kalau kita benar. Karena kebenaran itu yang akan menolong kita, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Yesus adalah kebenaran. Dan kalau selama kita hidup di dalam kebenaran, kita gak perlu bela diri. Karena dia adalah pembela kita. Siapa yang akan menjadi lawan kita kalau Yesus ada di pihak kita? Kalau dia ada di pihak saya, kalau dia ada di pihak saudara, siapa yang menjadi lawan kita?
Tidak ada katanya. We are more than conquerors. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus ada di dalam kita. Jadi kita akan menang. Di mana aja kita menang. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Asal kita hidup di dalam Yesus. Asal kita hidup dalam firman-Nya. Nah, untuk bisa hidup di dalam firman-Nya, kita perlu jaga diri kita. Nah ini dia tema yang sekarang sudah. Kita perlu jaga diri kita. In order for us. Untuk kita semua bisa dibela sama Tuhan. Dalam kehidupan kita perlu pembelaan. Dan Tuhan adalah pembela kita. Namun dia nggak bisa bela kita kalau kita nggak ada dalam kebenarannya. Jadi kalau kita ada dalam kebenarannya, maka dia akan menjadi pembela kita. Yang percaya katakan amin. Dia akan menjadi pembela kita kalau kita hidup di dalam dia. Nah untuk bisa hidup di dalam dia sekali lagi, kita perlu jaga diri kita. Kita perlu cover diri kita untuk tetap hidup di dalam dia. 1 Korintus pasal yang ke-9. Mari buka bersama dengan saya ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hold, tahan dulu sampai sini. Setiap orang katanya ada di dalam gelanggang pertandingan. Jadi setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Saudara dan saya, kita nggak saling bertanding sekarang di dalam satu pertandingan yang sama. Enggak. Dalam kehidupan kita bertanding melawan diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kita nggak saling bersaing sesama orang Kristen. Kalau saling bersaing ayat ini nggak terlalu relevan akhirnya. Kenapa? Karena cuma ada satu orang yang menang. Dan yang menang pasti gembala sidang. Nggak fair buat saudara. Karena yang menang bisa jadi gembala sidang. Karena gembala sidang mungkin yang paling dekat sama Tuhan. Gembala sidang yang paling duduk dekat sama Tuhan. Tapi itu enggak saudara. Setiap kita punya pertandingan kita masing-masing. Dan hanya ada satu yang menang katanya. Siapa yang menang kalau pertandingan itu cuma dengan diri kita sendiri? Nah coba, Alkitab di dalam jelas mengatakan ada dua yang hidup di dalam kita. Paulus katakan dengan jelas dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Dia bilang begini, satu sisi aku ingin melakukan kehendak Tuhan. Tapi di sisi yang lain kehendak daging, kemauan diriku sendiri. Emosiku sendiri. Tapi di satu sisi aku mau menyenangkan Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi mana yang aku harus pilih nih? Aku sekarang ditarik dari dua arah. Itu pertandingan saudara dan saya. Halo? Saudara sadar atau tidak? Kita ada dalam sebuah pertandingan. Kita ada dalam sebuah perjuangan dalam kehidupan ini untuk bisa pada akhirnya menang. Yang menang dapat mahkota dari Tuhan itu kalau kita menang, ya ini diri yang di sini saudara. Pada saat kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan, menaklukkan diri kita kepada kebenaran, menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, maka sebetulnya kita kalau bertahan terus dalam pertandingan ini, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Tapi kalau kita memilih yang salah, kita nggak jauh, kita akan jauh dari mahkota kehidupan. Kita akan ketemu sama bukan mahkota kehidupan, kebinasaan pada akhirnya. Kita akan tertolak. Tapi Tuhan mau supaya kita menang di dalam pertandingan kehidupan kita. Tampilkan ayat yang berikutnya. 1 Korintus pasal yang 9 tadi. Ayat 24 tadi. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Oke, betul. Betul yang tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah ini saudara. Menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi karena kita ada dalam sebuah pertandingan untuk selalu ada di dalam kebenaran Tuhan supaya dia menjadi pembela kita dalam kehidupan kita dan dia mengubahkan kehidupan kita. Dalam pertandingan ini kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Jangan macam-macam kalau lagi dalam pertandingan karena tujuan kita adalah menang, bukannya kalah. Siapa yang mau menang katakan yes. Kita semua mau menang, oleh sebab itu mereka yang berbuat demikian katanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Kalau dalam pertandingan di dunia ini, itu hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Piala yang fana, emas yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berarti dengan kata lain, kalau kita sedang bertanding dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita jaga hidup kita dengan satu tujuan, supaya saya sampai kepada tujuan destiny-nya Tuhan buat saya. Kehidupan great life buat saya. Saya harus menang. Saya harus masuk ke sana. Makanya saya harus jaga diri saya. Kalau saya nggak jaga diri saya, maka saya akan kecenderungannya kalah. Kecenderungannya kompromi dengan dosa. Kecenderungannya kompromi dengan kelemahan. Kecenderungannya kompromi dengan semua yang salah. Tapi saya harus jaga diri saya. Jaga diri saya. Garis bawahi. Jaga diri saudara. Jaga diri saya untuk satu kepentingan.
kepentingan yang lebih besar dari semuanya. Bukan jaga diri cuma sekedar buat orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi jaga diri untuk satu destiny yang Tuhan punya buat kita. Karena pada saat kita sampai kepada destiny-nya kita sampai dalam satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita kepada kemuliaan yang berikutnya, kita akan menjadi berharga buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita nggak sampai kemana-mana, kita nggak bisa jadi apa-apa buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Sudah dengar saya, ikuti apa yang menjadi pemikiran saya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Ayat yang ke-26 coba kita lihat lagi. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Bisa ditayangin? Sebab itu katanya aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan aja. Enggak, aku mau fokus. Terusin ayat yang ke-27. Tetapi aku, sudah perhatikan, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku waktu berbuat baik sama orang, ternyata hidupku sendiri jadi gak baik. Padahal aku lagi mau buat baik buat orang lain, berbuat baik buat orang lain. Tapi ternyata aku sendiri gak bisa dapetin kebaikan. Bahaya banget saudara. Saudara mau lakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya hidup saudara malah jadi rusak. Tapi Paulus katakan dengan sangat jelas, kita perlu latih diri kita. Jangan tuntut orang lain untuk melatih dirinya. Mulai tuntut diri kita untuk melatih diri kita. Supaya kita terus bisa berjalan, menjaga diri kita, menguasai diri kita. Dalam pertandingan iman kita. Sampai kita tiba kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Great life. Great life, we never arrive in great life sampai kita ketemu sama Tuhan. Kita gak pernah sampai kepada great life sampai kita ketemu sama Tuhan. Tapi sementara kita hidup dalam dunia ini, yang namanya great life itu dari satu kemuliaan, itu kepada kemuliaan lagi, sampai kemuliaan lagi, dan sampai akhirnya saudara akan melihat hidup saudara semakin hari semakin lebih baik. Tahun ini, hubungan saudara bersama dengan istri saudara atau suami saudara, pasangan saudara, hubungan saudara dalam relasi saudara dengan teman bisnis saudara, akan menjadi lebih baik 5 tahun yang akan datang dibandingkan dengan sekarang. Kalau saudara hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kalau saudara jaga kehidupan saudara. Kalau saudara jaga pikiran saudara. Kalau saudara jaga motivasi saudara. Saudara jaga kehidupan saudara sedemikian rupa dalam kehidupan ini. Tahun depan saya pastikan saudara akan jadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Saudara akan menjadi seorang karyawan yang lebih baik daripada hari ini. Saudara akan menjadi seorang pengusaha yang lebih baik daripada hari ini. Saudara akan jadi seorang pendeta yang lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Karena kita menjaga diri kita sedemikian rupa, melatih diri kita sedemikian rupa, menjaganya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kita berjalan dalam pertandingan kita. Nah ini pengantar dari saya saudara. Apa yang harus kita jaga yang pertama? Paulus tadi katakan, seluruh hidupku, aku menguasai seluruh kehidupanku, sepenuhnya aku kuasai. Kehidupan kita terdiri dari apa aja? Yang paling utama adalah mulut. Apa yang mesti kita jaga? Mulut. Mati hidup kita dikuasai oleh lidah. Dikuasai oleh mulut. Mati hidup kita. Apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan, itu mempengaruhi kehidupan kita soalnya. Salah ngomong, berantakan gak? Maksudnya mau ngomong sesuatu sama istrinya, tapi salah ngomong, istrinya nangkepnya salah. Waktu nangkepnya salah berantem, waktu berantem wah gak bisa diselesaikan dan pada akhirnya ribut, panjang ributnya. Akhirnya jadi berantakan rencananya. Masalah kecil aja saudara, dari ngomong, dari mulut. Hati-hati jaga juga mulut kita dari makanan-makanan. Oh ini udah terlalu sering saudara kita dengar. Tapi saya masih dengar masih ada banyak orang yang triglyceridnya tinggi. Kenapa triglyceridnya tinggi? Karena dihantam terus. Saya gak usah sebut nama makanan yang saudara makan. Ya, mau sapi kaki panjang, sapi kaki pendek, mau apa aja. Pokoknya jaga apa yang saudara makan. Sekarang saya dengar ada istilah baru apa? OCD ya. OCD atau apa namanya? Ya, ada yang udah turun 5 kilo, ada yang udah turun 4 kilo. Tapi itu bisa gak jadi gaya hidup kita memang? Bisa gak itu jadi gaya hidup kita? Nah, akhirnya kita memang menjaga hidup kita seperti itu gitu. Saya senang dengan usaha yang kita lakukan. Karena memang itu menjaga hidup kita. Memang harus begitu saudara. Kira-kira yang udah lakukan OCD. Susah atau enggak? Bergumul pasti. Makan mesti puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Mesti angkat barbel, mesti olahraga. Tapi jadinya bagus. Tapi itu yang disebut tandingan salah satunya saudara. Nah sama, jaga mulut juga dari perkataan kita. Apa yang kita katakan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Janji-janji kita. Ini bagus banget. Saya belajar banyak dari sini. Saya merenungkan kehidupan saya juga seringkali jatuh di tempat yang sama. Pada saat senang, jangan bikin janji. Pada saat lagi emosi tinggi, jangan ngomong apa-apa. Kalau saudara lagi marah,
tutup mulut saudara. Tapi kalau saudara lagi senang, juga tutup mulut saudara. Jangan bikin janji apa-apa. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Itu sangat mempengaruhi hubungan relasional kita satu dengan yang lain. Mulut saudara harus dijaga. Jaga perkataan kita. Kitab Amsal mencatat banyak sekali. Yang kedua, jaga hati kita dari segala keinginannya. Apa yang menjadi keinginan kita? Yakobus pasal yang keempat, gak usah dibaca, sudah catat saja. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Itu mengatakan bahwa keinginan hati yang tidak terpenuhi menyebabkan pertengkaran. Keinginan hati yang gak tercapai menyebabkan sengketa. Jadi ada begitu banyak hubungan suami istri misalnya. Hubungan orang tua sama anak, hubungan rekan-rekan bisnis, hubungan dalam pelayanan. Ada sesuatu yang dia mau nggak tercapai tapi dia nggak bisa ungkapkan, saudara. Keinginan hatinya. Waktu nggak terungkapkan, behaviornya, tingkah lakunya jadi aneh-aneh. Saudara jangan aneh, sekali lagi. Ini kita bisa belajar dari bahasa tubuh seseorang. Kalau ada, maafkan saya ya, kalau ada pasangan-pasangan suami istri yang tadinya ramah, tadinya baik gitu. Ya, ngomong pah, ma, sekarang ngomong udah pah, ma, manggil nama. Mending manggil nama. Manggilnya Dut. Si gendut nih gitu. Ada sesuatu yang di dalam hatinya pasti itu yang enggak terungkap, yang enggak tercapai, yang menyebabkan sebuah pertengkaran. Jadi kenapa tiba-tiba orang banting pintu? Oh, tadi baik-baik kok sekarang cepret gitu pintunya terbanting. Kenapa tiba-tiba yang biasanya disiapin makanan sekarang nggak ada makanan di atas meja. Padahal di lemari es ada makanan banyak belum dipanasin. Saudara bisa ngelihat bahasa tubuh seseorang. Pasti ada sesuatu yang nggak tercapai yang dia inginkan. Nggak didengar gitu. Nah intinya adalah begini saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara inginkan di dalam. Karena pada saat saudara nggak bisa mengungkapkannya. Itu yang menyebabkan nanti saudara jadi aneh-aneh tindakan saudara. Di kantor datang sengaja terlambat. Loh biasanya gak terlambat, orang seperti ini gak mungkin terlambat. Sekarang sengaja gue terlambat, bodoh amat. Kenapa? Ada sesuatu dalam hatinya yang gak tercapai. Keinginan hati, jaga keinginan hati saudara. Jangan sampai keinginan hati saudara adalah keinginan yang, nah ini dia nih. Bukan keinginan Tuhan tapi keinginan diri sendiri. Pikiran adalah medan pertempuran yang terbesar. Pikiran kita bisa berasumsi macam-macam. Ada orang yang biasa disalamin, sekarang gak dapat salaman. Terus dibilang dia udah mulai sombong. Ada orang yang biasa disapa, hai, sekarang gak kesapa karena gak kelihatan. Dibilangnya belagu nih orang. Udah mulai belagu nih orang. Dan lain sebagainya. Nah banyak saudara, ada pikiran-pikiran, ada hati perasaan-perasaan. Yang semuanya itu sebenarnya menggambarkan itu yang harus kita jaga. Pikiran kita harus kita jaga. Hati kita harus kita jaga. Perkataan kita harus kita jaga. Tingkah laku kita harus kita jaga. Hati kita itu sangat menentukan. Hati-hati saudara. Kita baca coba dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu katanya. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bahaya kalau orang ngajar, tapi dia nggak melakukan apa yang diajar. Bahaya kalau orang ngomong sesuatu, pimpinan ngomong sesuatu, tapi dia sendiri nggak melakukan apa yang dia omongin. Ini memang bahaya banget saudara. Makanya kenapa kita mesti berjaga-jaga terhadap diri kita. Hamba-hamba Tuhan, semua ketua-ketua life group, semua para pemimpin-pemimpin departemen, pemimpin-pemimpin bidang yang ada di tempat ini. Mari kita jaga, saudara yang ada di perusahaan juga, saudara yang memimpin di satu perusahaan, saudara yang punya perusahaan apa aja. Saudara juga yang ada di rumah tangga saudara, sebagai pemimpin, hati-hati dengan apa yang saudara ajarkan. Karena kita mesti mengawasi apa yang kita ajarkan. Kalau kita nggak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kita nggak akan bisa membangun kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Ayat yang selanjutnya. Coba kita buka lagi sekali lagi. 1 Timotius pasal yang keempat dan ke-16. Kita mesti belajar untuk bertekun katanya dalam semuanya itu. Kita belajar untuk bisa melakukannya. Ini gak gampang saudara. Saya mau kasih contoh sama saudara yang paling jelas. Dalam konseling, saya selalu mau kalau itu suami istri, saya mau dua-duanya datang. Jadi gak cuma sendiri. Biasanya kalau sendiri, yang diomongin tuh kelemahan pasangannya. Di mana pasangannya itu nggak ada. Jadi dia bebas ngomong apa aja tentang pasangannya, kan gitu. Ini nggak fair.
saya mesti panggil pasangan yang sebelahnya. Nah kalau ada pasangan yang sebelahnya, dia ada juga. Nah ini kan ngomongnya ada yang counter saudara. Kalau ngomongnya salah kan pasti ketahuan gitu. Bener apa enggak? Nah selalu saya duduk, kalau duduk selalu maunya berdua. Nggak mau sendiri-sendiri. Saya selalu pertemukan dengan, dan saya selalu bilang begini. Kalau kalian terus membicarakan kesalahan orang, akan semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dulu akan keluar. Nah pertanyaan saya cuma satu. Waktu kalian ribut, waktu kalian berantem, coba jangan lihat kesalahan pasanganmu. Tapi lihat dulu kelemahanmu apa. Ini yang bilang jaga diri, awasi dirimu sendiri. Waktu kita lihat kelemahan saya apa sih yang menyebabkan saya berantem terus sama pasangan saya. Misalnya, hidup saya nggak disiplin. Itu yang menyebabkan pasangan saya ini nggak suka sama hidup saya yang nggak disiplin. Jadi berantem. Jadi jangan salahin. Ini mah ya suami atau istri saling salahin pasangannya. Dia mah memang begitu, perfeksionis. Siapa di sini yang pasangannya perfeksionis? Saudara bisa bilang begitu gak? Pasangan saya ini terlalu perfeksionis. Pasangan saya ini maunya semuanya rapi, semuanya bersih. Pasangan saya maunya kayak begitu. Saya bisa gak kayak begitu? Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau iya katakan yes. Pasangan saya maunya perfect, maunya semuanya rapi, maunya semuanya bersih. Sedangkan saya belepotan hidupnya. Saya ngaco, saya nggak pernah disiplin, bangun kesiangan terus. Wow, ngaco aja pokoknya, pakai keuangan apa, pakai handuk nggak beres, sepatu ada di mana-mana, kaos kaki ada di mana-mana. Kalau yang satunya mau perfect, yang satunya seperti ini modelnya, dan yang satu yang model seperti ini nyalain, dia mah terlalu perfeksionis. Kayaknya saya salah kawin nih. Kawin sama orang yang perfeksionis banget, dulu susah banget. Saudaraku, jangan salahin pasanganmu dulu, jangan. Lihat dirimu dulu sendiri. Ada amin? Jangan, ada gitu kalau ditanya. Ada amin? Ada, puji Tuhan. Udah lebih benar. Ada sate? Sate. Kan enggak. Ada sate? Ada sate. Ada. Jadi lihat dulu diri saya. Kenapa ya saya nggak bisa bergaul atau berhubungan dengan dia dengan benar? Kenapa ya? Oh rupanya setiap kali ketemu sama dia, dia menuntut sesuatu yang kayaknya perfect banget. Oke deh gini deh, saya jangan lihat dulu perfeksionisnya, saya lihat dulu diri saya. Itu yang namanya mengawasi diri sendiri. Itu yang namanya saya belajar untuk membangun diri saya dulu sendiri. Mengasihi diri saya sendiri, supaya saya bisa mengasihi sesama saya. Selama saya nggak bisa membangun hidup saya, ini akan terus berantem. Nggak bisa, saudara. Nggak akan ketemu. Itu yang saya bilang. Lihat dulu diri kita, apa kelemahan kita. Mulai kerjakan sesuatu. Oh kalau gitu, saya memang mesti berjuang. Karena ini adalah perjuangan saya. Ini adalah pertandingan hidup saya. Saya orang malas. Saya orang kedul. Saya orang yang nggak disiplin. Saya orang yang kayaknya mau sendiri. Saya enaknya sendiri hidup. Padahal sekarang saya udah hidup sama pasangan saya. Saya nggak boleh kayak begini. Saya harus berubah. Waktu kita pikir diri kita harus berubah dan kita mulai melangkah untuk berubah, di situ perubahan selanjutnya akan take place. Di situ perubahan selanjutnya akan mengikuti, saudara. Jadi jangan harapkan orang lain dulu berubah, harapkan diri kita dulu berubah. Lihat dirimu sendiri in order for us to love other people. Lihat diri kita sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Jangan terus-terusan salahin orang lain. Sudah ngerti maksud saya? Apa yang menjadi kelemahan saudara? Yang membuat setiap kali saudara kerja, bentrok terus, akhirnya keluar terus kerja. Baru 1 bulan, wah saya masuk kerja nih, luar biasa nih, perusahaan ini hebat. Yang punya cinta Tuhan, orang Kristen, GSJ Bethlehem punya. Waktu masuk sana semangat luar biasa. Ketemu sama satu orang yang karakternya gak cocok. Ada apa nih sebenarnya? Terus langsung berantem, gak betah, keluar. Waktu keluar coba usaha di tempat yang lain, cari lagi pekerjaan. Wah ini juga bagus juga, orang Kristen juga yang punya perusahaan. Pasti nih perusahaan lebih bagus dari yang kemarin. Saya masuk lagi kerja di situ, saya ketemu sama orang yang sama lagi.
Kenapa ketemu lagi kayak begini? Aduh ampun udah capek. Mendingan keluar lagi. Mulai bisnis sendiri. Karena gak kerja sama orang lain kan. Jadi gak bertemu sama orang lain. Wah ini bisnis saya punya sendiri. Saya kerjain sendiri. Waktu kerjain sendiri ketemu sama customer. Kok customernya ngeselin juga? Sama pada akhirnya apa? Usaha ini bukan dari Tuhan. Akhirnya pindah lagi usaha. Kenapa hidupnya gak pernah maju? Kenapa dia gak pernah dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya dia terus berjalan maju? Karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Ada begitu banyak jemaat-jemaat juga. Wah gereja ini mah payah. Saya gak suka tuh sama ketua live itu tuh. Saya gak suka sama si ini tuh. Gak beres tuh orang. Udah mendingan emang gereja cuma di situ. Pindah gereja saudara. Pindah lagi ke sana ketemu lagi masalah. Masalahnya apa? Sama orang lagi. Udah pindah lagi tuh masalah, pindah lagi gereja, pindah kemana-mana. Sebetulnya masalah sebenarnya jadi siapa sih? Sudah ngerti maksud saya? Sebenarnya masalah siapa sih sebenarnya? Masalahnya ada di dia. Karena kemanapun dia pergi, dia bawa masalah. Karena masalahnya ada di dia. Makanya kita harus kerjakan dulu diri kita. Bagian kita. Rubah, bentuklah diri kita. Disiplinlah diri kita sedemikian rupa di dalam perjalanan perjuangan iman kita. Rubah cara berpikir saudara, rubah cara berpikir saya. Rubah cara ngomong kita, rubah hati kita bagaimana berespon. Tadi pagi saya sampaikan, ini kata-kata bagus sudah lama banget nih. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita. Betul gak saudara? Mau burung mau terbang, hus. Ya dia punya sayap kok dia terbang. Tapi begitu dia hinggap di kepala kita, baru kita tangkap. Jadi burung dara, burung goreng. Iya kan saudara? Karena kita bisa halangi dia untuk bersarang di kepala kita. Orang bisa ngomong sesuatu kepada saudara. Lu jelek, lu mah gendut, lu mah kurus, ceking, lu mah gak bisa maju deh, lu mah Orang bisa ngomong macam-macam tentang saudara. Orang bisa ngomong segala sesuatu yang ngejelekin saudara. Tapi respon yang ada di dalam kita kalau kita jaga hati kita sedemikian rupa, maka kita bisa lewatin masa-masa susah kita pada saat diomongin sama orang. Memang betul kita nggak perfect, memang betul kita belum masuk pada kesempurnaan, tetapi paling tidak kita ngerti siapa saya ngerti dari mana saya ada, kemana saya pergi, apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang Tuhan siapkan buat saya, apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saya sedang menuju ke sana. Apapun yang orang bilang, apapun yang orang katakan, kalau mereka nggak ngerti, itu hak mereka untuk ngomong. Tapi pilihan saya adalah, keputusan saya adalah, saya akan tetap membangun hidup saya dengan benar. Kalau kita terus membangun hidup kita dalam kebenaran-kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi pembela kita. Saudara gak perlu takut diomongin sama orang, saudara gak perlu takut dijelekin sama orang, saudara gak perlu takut ada apa aja yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara gak perlu takut dengan hubungan-hubungan baru yang saudara mungkin mulai buka dalam relasi bisnis saudara. Gak perlu takut dengan masalah yang akan saudara hadapi selama saudara berjalan dengan benar dengan diri saudara dan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Dia yang akan berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi perubahan diri itu bukan terjadi karena situasi yang ada di luar kita. Tapi karena pilihan kita. Pilihan saya. Saya mau pinjam ada satu masalah yang dihadapi oleh beberapa pasangan-pasangan yang sedang berpacaran. Jadi lagi pacaran-pacaran terus ribut. Terus akhirnya udah gak cocok udah bubaran aja deh. Saya mau bilang begini sama saudara, ada begitu banyak orang lagi pacaran, siapa yang masih pacaran angkat tangan saudara? Maksudnya belum menikah, yang belum menikah angkat tangan tapi sedang menuju ke sana. Oh gak banyak ya? Oke kalau gitu saya drop aja yang ini deh. Mau denger yang ini apa enggak? Enggak ya? Ya udah enggak. Maju aja terus. Berarti ini gak usah saya bahas, ntar aja di umum yang ketiga. Karena di umum ketiga masih banyak yang belum menikah dan masih pacaran. Ini yang udah pacaran semua nih, udah lulus maksud saya. Jadi ya udah nggak usah. Gini saudara, kenali diri kita, kenali kekuatan kita. Kenali apa yang kita punya dalam kehidupan kita yang perlu kita kembangkan. Saya mau ajak saudara membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya dapatkan satu kebenaran yang luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Oke, waktu saya rupanya berjalan terus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat, pencobaan atau ujian-ujian yang kamu alami adalah pencobaan biasa sebenarnya yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia, artinya gini, tidak melebihi kekuatan kita sendiri pada saat kita dicobai. Oke, sudah tangkap dulu ini ya. Jadi kekuatan saya untuk menjalani kehidupan ini, itu gak akan melebihi kekuatan saya untuk menanggung kehidupan itu sendiri. Memang interpretasi beberapa waktu yang lalu kita selalu berpikirnya gini, pokoknya gini, kalau ada pencobaan pasti kita akan bisa lewati karena gak akan mungkin melebihi kekuatan kita. Tapi sekali lagi, saya mau ajak saudara melihat dari perspektif yang berbeda pagi ini. Waktu kita menghadapi ujian di dalam kehidupan ini, bukankah kita harus jaga diri kita? Bukankah kita harus lulus dalam kehidupan kita? Yes. Tapi ujian-ujian ini gak akan melebihi kekuatan kita. Dia hanya akan sebatas kekuatan kita. Dan kalau ujiannya cuma ada di kelas 2 SD, dan saya kuatnya cuma sampai kelas 2 SD, saya nggak akan pernah punya ujian untuk kelas 3 SD. Karena kekuatan saya cuma ada di kelas 2 SD. Oke, sudah ngerti maksud saya? Buka bersama dengan saya kitab Yeremia. Yeremia pasal 12 ayatnya yang kelima. Yeremia pasal yang ke-12 ayatnya yang kelima. Dibilang begini, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ini puitis banget. Tahan ayat ini, tahan. Tahan ya, saya mau ayat ini soalnya. Jika engkau berlari dengan orang yang jalan kaki, sudah bisa bayangin ya, ada orang lari, ada orang jalan kaki. Saudara masih nunggu. Saya jalan. Peragawan. Saya jalan nih. Terus ada yang di sebelah saya, ngejar sayanya lari. Kecapean, saya jalan santai. Kalau engkau berlari terus capek, padahal orang cuma jalan kaki, berarti engkau mesti ngapain? Tahan dulu, mikir dulu sebentar. Rudy yang tadi main drum, dia memang suhu main drum. Dia main drum bisa 15 jam gak berhenti loh saudara. Gitu. Sementara saya baru 5 menit saya udah ngap. Ini bicara mengenai apa sih saudara-saudara? Masalah apa? Kapasitas kehidupan. Kalau sementara saya udah berusaha sedemikian rupa tapi kok hasilnya cuma sedikit. Sementara orang yang santai-santai hasilnya banyak. Berarti saya harus mengembangkan yang namanya kapasitas saya. Saya nih harus berjuang lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Supaya saya bisa, hidup saya semakin meluas dan semakin melebar. Langkah saya semakin melebar sehingga saya udah gak perlu lari lagi dengan orang yang tadi sedang berjalan. Lama-lama saya ikut berjalan bersama dengan dia udah seimbang. Saudara lagi ngejar usaha. Ada orang kalau dibilang konglomerat mah ya, dia mah kerja santai aja udah ratusan juta satu hari. Kita kerja ratusan hari, dapatnya cuma 1 juta. Dia kerja 1 hari ratusan juta. Kita kerja ratusan hari, cuma 1 juta. Artinya apa? Kita udah lari capek, dia cuma jalan santai, dapatnya lebih banyak. Pencobaan yang kamu alami, ujian yang kamu alami gak melebihi kekuatanmu. Berarti apa? Kalau engkau mau dapat sesuatu yang lebih besar lagi dalam hubunganmu, kalau engkau mengalami pengalaman-pengalaman baru yang lebih besar lagi dalam pelayananmu, artinya engkau harus memperbesar kapasitas langkahmu.
Dan untuk bisa memperbesar kapasitas langkahmu dalam perjuangan tadi, ini kan pertandingan olahraga nih katanya, supaya saya jangan lari sementara orang jalan ngetawain saya. Ini ilustrasinya, saya mesti belajar sedemikian rupa supaya saya gak perlu lari lagi untuk jalan sama dengan dia. Satu saat nanti, mungkin ada di antara saudara yang sedang bermimpi sekarang. Saya ini susah banget kerja. Jangan takut, bangun karakter saudara. Bangun mental saudara. Bangun pengetahuan saudara. Bangun segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Jagain itu semuanya dengan konsisten saudara. Terus raih apa yang menjadi tujuan kehidupan saudara. Jangan nyerah, jaga hidup saudara. Jaga pikiran saudara. Tetap fokus sama apa yang menjadi tujuan tersebut. Maka satu saat nanti, yang tadinya saudara harus berlari untuk kejar sesuatu, sekarang saudara tinggal jalan. Dan kalau kapasitasmu udah tinggal jalan, apalagi kalau engkau lari. Engkau akan bisa lebih cepat lagi. Saya gak tahu seberapa banyak di antara saudara yang mengikuti saya. Katakan amin kalau sudah ikutin saya. Tapi kita mesti jaga diri kita gitu. Jangan sampai kita jadi keteteran. Jangan sampai kita jadi ketinggalan. Jaga diri kita sedemikian rupa. Konsisten dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus. Dan saya akan tutup dengan bagian terakhir ini. Dengan apa kita menjaga diri kita. Cuma ada 3 hal. Dunia menawarkan banyak. Dunia menawarkan pakai jimat. Nih, bacok. Cuak. Gak berdarah. Orang kuat. Jaga diri. Dunia bisa menawarkan dengan semua macam ilmu-ilmu dan lain sebagainya yang disebut ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau, ilmu kuning. Segala macam ilmu katanya. Supaya membuat saya kelihatan lebih berwibawa. Supaya kelihatan mukanya lebih seger. Pasangin ini, pasangin itu. Tojo sana, tojo sini. Dan lain sebagainya. Supaya kelihatannya lebih cerah. Supaya kelihatannya lebih wibawa. Pasang kumis. Bukan berarti yang berkumis gak berwibawa. Artinya mau jadi berwibawa. Enggak. Tapi memang ada banyak orang yang dunia ini tawarkan saudara. Dan itu untuk menjaga dirinya. Supaya jangan ada yang ganggu. Ada orang yang bela diri. Ada orang yang latihan bela diri. Wah, ada yang kuntau, kungfu, tai chi master, tolyong to, dan lain sebagainya. Macam-macam itu. Pokoknya saya pakai segala sesuatu. Ada juga orang yang berlindung di balik orang kuat. Kalau ada jenderal, di belakang saya jenderal loh. Jenderal bintang 4. Jangan main-main. Saya nggak tahu aja kan, nggak kenal kan. Saya punya nih di belakang saya. Hati-hati ya, usaha saya nih di belakangnya namanya siapa? Lihat dong turutan namanya. Jadi berlindung di bawah itu semua. Menjaga supaya dirinya aman, itu dengan segala sesuatu yang ada di luar. Padahal Tuhan bilang nggak begitu. Kalau engkau mau jaga dirimu, jaga dengan apa? Yang pertama, firman Tuhan dan kasih Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. WPDA itu penting, waktu pribadi dengan Allah, kita baca firman, kita renungkan firman, kita dengar firman, kunyah firmannya. Nggak cuma sekedar dibaca begitu aja, tapi diserap, dikunyah, dipikirkan, direnungkan. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-12 katakan apa? Coba dengan cepat bisa ditayangkan. Mazmur 40 ayat yang ke-12. Mazmur 40 ayat 12. Tadi salah nih ayatnya, kalau nggak salah ayat 11 atau mungkin kayaknya 11 kayaknya. Mazmur, bisa dibuka? Saya harus buka. Nah. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Sudah perhatikan. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Apakah kita tetap hidup dalam kasih Tuhan? Apakah kita tetap bisa hidup dalam kebenaran Tuhan? Jaga hidup kita tetap berjalan dalam kasihnya Tuhan. Jangan mau ikutin kemauan saya sendiri. Sudah dengar saya. The big problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah yang terbesar dalam kehidupan di dunia ini adalah pada saat I, me, and myself. Saya, diri saya, dan diri saya sendiri. Itu ada di top, ada di atas. Itu jadi masalah. Tapi sekarang biarkan kita hidup, tundukkan pikiran kita, kasih kita, itu di dalam pikiran dan kasihnya Kristus. Kebenaran Yesus. Jadi waktu saya ingin memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, pikirkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Hidup dalam firman, itu akan menjaga kehidupan kita. Lalu yang kedua, hikmat dan pengetahuan. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-11. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-6. Yang mana aja yang terbuka duluan, coba buka. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kebijaksanaan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita punya hikmat, artinya hikmat yang dari Tuhan.
Maka itu dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan firman, pengertian kita akan firman. Kalau kita udah ada di sana, kita akan mendapatkan hikmatnya Tuhan. Hikmat itu gak bisa dipelajari di sekolah. Hikmat yang dari Tuhan itu dipelajari dalam kehidupan. Dan kehidupan yang mempraktekkan firman setiap hari. Maka hikmat itu akan turun. Dan hikmat dan kepandaian itulah yang akan menjaga kehidupan kita. Jaga keluarga saudara, menjaga usaha saudara, menjaga pergaulan saudara, menjaga bisnis saudara, menjaga kuliah saudara, menjaga studi kita, menjaga apa saja yang kita lakukan dengan hikmat itu. Dan yang ketiga yang terakhir, Matius pasal yang ke-26. Kalau bisa dibukakan buat saya. Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga di dalam doa juga. Jadi firman, hikmatnya Tuhan dan doa. Ini udah komplit saudara. Ini pakai 3 in 1. Udah gak bisa lagi ditawar. Kalau engkau mau menjaga hidupmu, jangan jaga dengan jimat. Kalau engkau mau jaga hidupmu benar dalam perjalananmu di atas muka bumi ini, supaya sampai kepada kerajaan sorga, supaya bisa melihat kerajaan sorga jadi di bumi seperti di sorga, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu. Jangan pakai yang lain untuk jaga diri saudara. Tapi pakai firman. Pakai hikmat Tuhan. Dan pakai waktu saudara bersama dengan Tuhan. Itu yang akan menjaga langkah-langkah kita kemanapun kita pergi. Dia akan kasih alarm. Dia akan kasih signal sama kita. Waktu ada kesalahan yang akan kita buat. Dengan mulut kita mungkin. Dengan pikiran kita mungkin. Dengan hati kita mungkin. Waktu ada mau kesalahan. Itu firman akan bicara dalam hati kita. Itu salah. Dan waktu kita coba, enggak, aku mau aku saja, enggak. Tapi waktu kita minta hikmat Tuhan, hikmat itu akan ngomong lagi, karena hikmat itu akan masuk dalam hatimu. Dan hikmat itu akan ngomong lagi, ya itu salah, jangan. Udah 2 tuh. Kalau masih mau dilawan juga, udah jangan lawan dulu, doa dulu. Waktu doa, percayalah dia akan ngomong langsung sama saudara. Dan yang jadi masalah gini, kalau saudara menolak 3 ini, enggak ada lagi yang akan jaga hidup saudara. Kalau kita lawan yang 3 ini, enggak akan ada lagi yang bisa menjaga hidup kita. Menjaga hidup saudara, menjaga hidup saya. Biar kita dijaga oleh firman-Nya. Biar kita dijaga oleh hikmat-Nya. Biar kita dijaga oleh doa-doa dan hubungan kita dengan Dia. Secara pribadi. Jangan biarkan orang lain di sekeliling kita mendikte perubahan hidup kita. Sekali lagi. Karena semua yang ada di luar. Jangan biarkan semua yang ada di luar mendikte perubahan di dalam kita. Karena kalau semua yang ada di luar itu hilang. Yang di dalam kita juga akan hilang. Semangat kita akan hilang. Tapi biarlah kita didikte oleh firman Tuhan. Biarlah kita didikte oleh hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita didikte hanya dengan hikmat Tuhan. Dan Dia mendikte kita untuk terus berubah. Walaupun dunia berubah, firman Allah gak pernah berubah. Kekal, amin, yes, abadi. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Dan kalau kita berakar pada Tuhan yang tidak pernah berubah, maka Dia akan menolong kita, menjaga hidup kita untuk terus diubahkan dari hari ke hari. Nah, saya mau ajak saudara pada pagi hari ini, renungkan ini. Nggak ada cara lain untuk menjaga hidup kita kecuali kita ada di dalam Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Jangan cuma asal sekedar datang ke gereja, asal sekedar beribadah jadi orang Kristen. No, nggak cukup saudara. Jangan cuma sekedar rajin aja saudara. Mungkin bisa bayar perpuluhan, saudara mungkin bisa bayar kolektor saudara. Saudara bisa kasih segala macam. Oh itu bagus semuanya. Tapi yang paling penting adalah apakah kita hidup di dalam firman Tuhan. Apakah kita menundukkan pikiran dan hati kita di bawah pikiran dan hatinya Kristus, hikmatnya Tuhan. Dan apakah kita punya hubungan dengan Dia. Itu yang akan menjaga kita. Percayalah saudara, kalau kita ada di dalam Dia, Dia akan menolong memimpin langkah-langkah kita. Semua keputusan-keputusan kita. Semua pilihan-pilihan kita. Selalu diperhadapkannya cuma itu aja tadi. Ikutin Tuhan, apa ikutin diri sendiri atau keinginan sendiri. Dan itu perjuangan kita setiap hari. Dan kalau kita bisa memilih ikut Tuhan, mahkota kehidupan buat saudara dan saya. Kemenangan buat kita. We are more than conquerors. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Yang percaya sama-sama katakan yes. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Christ is enough for me. Boleh pemimpin pujian semuanya nyanyikan lagu ini. Yesus cukup buat kita. Nggak ada yang lain lagi. Saudara nggak perlu yang lain. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya yang lain. Tapi kalau saudara punya yang lain, saudara belum tentu punya Yesus, saudara akan kehilangan yang lain. Biarkan Yesus yang akan menjadi milik kita. Dan Dia adalah cukup buat kita.